Allah, Bapa yang penuh cinta dan penuh kasih. Engkaulah kasih itu sendiri. Dan Engkau mengajak kami untuk menjadi seperti Engkau. Menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki, menghayati, menghidupi kasih itu kepada siapapun. Kepada musuh, kepada teman, kepada kawan, atau kepada orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kami. Ajari kami cinta ilahi-Mu, sehingga kami mampu menjadi seperti Engkau, menyerupai Engkau. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kasih kepada sesama mungkin mudah dikatakan, tetapi menjadi sulit dihayati dan dijalankan. Terutama kasih kepada musuh. Orang yang tidak kita sukai, orang yang membenci kita, orang yang melukai hati kita, orang yang setiap hari, setiap saat menggoda kita. Apapunlah yang membuat kita tidak nyaman. Katakanlah tanda petik kasih musuh dalam arti yang luas sekali. Ya. Nah, sementara ketika kita mengasihi orang yang yang cocok dengan kita menjadi mudah. Tapi ketika yang tidak cocok dengan kita, dan itu bukan hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh membenci kita, tetapi orang yang dekat dengan kita pun, ketika mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pegawai. Ya. Nah, itu pun Yesus minta untuk mengasihi mereka. Betapa tidak mudahnya. Ya, apalagi mengampuni dalam relasi suami istri. Ketika ada seseorang yang selingkuh, ada suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Itu betapa sulitnya kita untuk bisa mengampuni, bisa memaafkan. Nah, disinilah kita lihat Yesus mau mengajar kita kepada level hidup yang tidak cukup hanya sekedar level kemanusiaan belaka, tapi level ilahi, ya, level yang lebih tinggi, level Allah. Dengan kata lain, kita diajak untuk masuk ke tingkat ya, hidup level yang tinggi ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah, sesuatu yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin, hampir sulit kita miliki. Terutama misalnya ketika seseorang suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Dendam itu begitu kuatnya, begitu dalamnya. Ya, sehingga seringkali ini yang menimbulkan luka batin, yang menimbulkan efek yang tidak bagus ketika kita kemudian mengalami rasa sakit yang kita pendam itu. Ya, dan itulah yang membuat menjadi relasi suami istri menjadi jelek, relasi orang tua menjadi dengan anak-anak. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi yang mau diajak Yesus kepada kita bahwa kita diangkat kepada level kasih yang level Allah, gitulah. Jadi dengan kata lain kita diangkat menjadi manusia yang serupa, sepikir, seperasaan dengan Allah. Maka dalam Injil Matius, dalam sabda bahagia hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Saudara, sebegitunya ya, tataran dan harapan dari Allah kepada kita, sebegitu tingginya. Ya, kalau Allah adalah kasih, maka kita diajak untuk memiliki kasih Allah itu dalam diri kita. Ya, itu yang saudaraku terkasih, panggilan kita yang paling dasar, ya, menjadi seperti Allah, sempurna seperti Bapa. Ya.
Dan ketika lalu hidup kita hanya menjadi kasih gitu loh. Ya. Nah, bagaimana sulitnya kita mencintai dan mengasihi itu kita tahu dan kita sungguh-sungguh berjuang dan bergulat. Ya. Justru pergulatan itulah yang membuat kita pelan-pelan memang melepaskan pandangan sikap kita tentang diri kita sendiri. Ya. Justru seringkali ketika kita mau menghayati cinta, Tuhan memberikan kepada kita yang sulit kita cintai. Ya. Jadi ketika Tuhan mengajak kita untuk mencintai, maka Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang kita benci, kita tidak sukai. Diberikan orang-orang yang jelek, yang mengecewakan, yang marah, yang menjengkelkan, diberikan supaya kita bisa belajar, ya. Maka disebut dengan School of Love, sekolah cinta kasih. Ya, sekolah cinta kasih jatuh dan bangun, ya. Dan itulah sesuatu pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya. Jadi bukan cinta kasih itu bukan sesuatu yang gampang, yang seperti seringkali kita dinyanyikan dengan lagu-lagu, ya. Cinta kasih itu seringkali justru membuat kita mengalami kebencian, mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Ya, ketika kita berusaha mencintai, ya, kita dihadapkan pada orang sekitar kita hal yang bertentangan dengan itu. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, di samping bahwa kita diajak untuk memiliki cinta ilahi dalam hidup kita, kita diajak juga untuk pemurnian hati. Ya. Jadi cinta kasih itu adalah rangkuman dari seluruh keutamaan Allah. Entah itu murah hati, entah lembut, sabar, ya, mengampuni, menghargai. Ya. Nah, cinta kasih itu adalah rangkuman dari seluruh keutamaan Allah. Jadi intinya adalah kasih gitu loh. Nah, selama kita di dunia ini, itulah yang sedang Tuhan garap olah dalam diri kita. Di samping iman dan harapan. Ya, jadi cinta kasih itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita memiliki itu. Dan betapa penting dan sentralnya kasih itu karena ya, di samping iman dan harapan, karena ketiga keutamaan inilah yang diperhitungkan Tuhan. Sekali lagi ya, jadi keutamaan iman, harapan dan kasih itulah yang diperhitungkan Tuhan. Dan dari ketiga itu kasihlah yang mengatasi segala sesuatu. Ya. Jadi di surga itu yang adalah kasih. Iman tidak perlu, harapan tidak perlu karena bertemu dengan Tuhan, karena bertemu dengan orang yang kita cintai. Jadi dengan kata lain, bagaimana mau menciptakan surga dalam hidup kita kalau ketiga ini kita miliki. Kita miliki iman yang kuat, kita memiliki harapan yang teguh, dan kita memiliki cinta. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi kasih itu adalah, sekali lagi, Allah adalah kasih. Kita diajak untuk memiliki kasih Allah, kasih ilahi, ya. Bukan hanya kasih manusiawi. Maka kita dikasih orang-orang yang tidak suka dengan kita atau kita tidak suka dengan mereka. Itu ya, mau apapun juga, siapapun juga, entah imam, entah biarawan, entah suster, siapa, pergulatan kita untuk menghayati iman itu, menghayati kasih itu yang pertama. Jadi Allah adalah kasih. Jadi kita menjadi sempurna seperti Allah. Yang kedua, kita diajak untuk memiliki puritas cordis, kemurnian hati, ya, hati yang murni. Dengan kata lain, hati yang murni itu karena kasih itu adalah rangkuman inti dari semua keutamaan. Ya, dan karena kita memiliki kasih, maka kita memiliki apa? Kita memiliki energi positif yang ada dalam diri kita. Energi positif itu yang merangkum, yang merasuk dalam diri kita. Sehingga kita, tubuh kita, pikiran kita, raga kita hanya ngasih gitu loh. Kasih, apapun juga mengasihi. Ya.
Nah itulah, jadi suatu perjuangan, suatu proses, energi positif dalam diri kita tuh merasuk dalam diri kita. Ya, jadi itu. Nah kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa selain puritas kordis, jadi ada banyak hal-hal lain yang tidak sesuai dengan keutamaan kasih, maka itu yang harus pelan-pelan kita buang dan kita singkirkan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ya semoga kesempurnaan cinta inilah yang menjadi panggilan dan tuntutan dan jalan kita supaya kita serupa dengan Allah, serupa dengan Bapa, serupa dengan Bapa di surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita mohon rahmat. Sekali lagi, tanpa rahmat tidak mungkin, akan sulit bagi kita untuk mengembangkan ketiga keutamaan itu: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling penting adalah kasih. Semoga kasih Kristus itu sungguh hidup dalam diri kita, dan kasih itulah yang kita perjuangkan sampai detik-detik terakhir dalam diri kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua hidup dalam kasih. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua. Karena cintanya yang besar untuk kita, dan kita menjadi serupa dengan Kristus yang adalah sumber cinta bagi kita dan dunia dan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.